disciples transforming lives. 2023 gereja kita adalah punya visi tahun menabur doa dan menuai sukacita. Ya, tahun 2024 adalah tahun a great shift and miracles atau pergantian atau pertukaran yang besar dan juga tahun mujizat. Saudara, kita perlu mempersiapkan diri untuk masuk ke tahun depan dengan baik. Karena tahun depan bisa jadi tahun yang cukup tricky bagi kita gitu ya. Karena sebenarnya tahun 2023 itu adalah tahun penentuan apa yang akan terjadi di tahun 2024. Nah, kita harus punya sikap hati yang benar. Sehingga ketika kita masuk ke tahun 2023, ya ada yang bilang katanya tahun resesi, ada yang bilang sebaliknya, ada yang bilang itu berita kayaknya ada di mana-mana bisa saling kontradiktif. Tapi apapun itu, saudara gak perlu takut, gak perlu panik, gak perlu khawatir. Percayalah bahwa Tuhan itu ada di depan kita dengan apapun yang akan kita lalui, saudara. Selama ada penyertaan Tuhan tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya, minggu lalu saya khotbahkan tentang masuk ke tanah perjanjian di GMS Jakarta. Saudara bisa lihat di YouTube GMS Jakarta. Saya mempersiapkan jemaat juga bagaimana kita itu harus mengambil bagian. Apa peran kita supaya kita tuh bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita harus menyeberangi sungai Yordan dan itu menjadi sesuatu yang menjadi masa transisi bagi kita. Ketika kita berhasil melaluinya, maka kita bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu bicara mengenai jawaban doa yang dijawab gitu ya. Doa yang dijawab mengenai sebuah situasi yang kita harapkan. Bisa jadi itu adalah sebuah pemulihan keluarga, sebuah perbaikan ekonomi, sebuah situasi atau tujuan yang Anda ingin capai. Dan saya percaya Tuhan itu selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Tuhan itu mau kita masuk ke dalam tanah perjanjian karena dari Tuhanlah janji itu gitu ya. Orang Israel itu gak pernah menginginkan tanah perjanjian, tapi Tuhanlah yang mau menyediakan dan Tuhanlah yang menyediakan dan bahkan Tuhanlah yang menjanjikan. Tuhan mau orang-orang Israel itu tinggal di sebuah tempat yang penuh dengan susu dan madu. Tuhan mau anak-anak Tuhan itu ada di dalam sebuah tempat di mana ada pemeliharaan Tuhan. Nah, untuk masuk ke sana seringkali kita perlu melewati yang namanya padang gurun, saudara. Padang gurun adalah sebuah tempat di mana orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mereka masuk ke padang gurun harusnya gak lama sih. Tapi karena mereka gagal di padang gurun, mereka kehilangan janji Tuhan. Bukan Tuhan yang gak berhasil membuat mereka masuk ke tanah perjanjian, tapi mereka yang gak siap masuk tanah perjanjian. Ya, karena apa yang mereka alami di padang gurun itu menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. Dan itu menimbulkan respon dari Tuhan. Karena apa yang mereka lakukan, respon-respon yang mereka berikan itu menunjukkan bahwa mereka gak siap masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara, kita mau belajar apa yang Tuhan itu sampaikan dan apa yang kita bisa belajar dari orang Israel. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ini maksudnya apa, saudara? Ayat yang pertama ini Paulus itu mengambil contoh perjalanan orang Israel dan dikatakan supaya kamu mengetahui. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan supaya kamu jangan sampai ada orang yang tidak tahu tentang hal ini. Ya, tapi bahasa Indonesia dijelaskan atau diterjemahkan sebagai supaya kamu mengetahui. Tapi dari sisi Paulus ketika dia menulis ayat ini, dia itu ingin memastikan bahwa pelajaran dari orang Israel itu jangan sampai orang zaman now itu nggak tahu apa yang mereka bisa pelajari. Jangan sampai itu terulang kembali lah istilahnya gitu ya. Nah, dia menjelaskan bahwa nenek moyang, waktu itu dia bicara kepada orang Israel yang tinggal di Korintus gitu ya, mereka kepada orang-orang Kristen yang tinggal di Korintus,
Orang-orang ini mereka perlu belajar dari nenek moyang mereka orang Israel, di mana orang-orang Israel pada waktu itu, maksudnya pada zaman Musa, mereka itu ada di bawah perlindungan awan dan sudah melintasi laut. Mereka mengalami mujizat perlindungan, mereka mengalami mujizat diselamatkan, mujizat penebusan, mereka mengalami mujizat, mereka melihat kebaikan Tuhan dalam banyak hal. Ya, ayat yang berikutnya, mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Ya, ini menjelaskan tentang bagaimana mereka itu ada di dalam sebuah kondisi yang sangat baik. Mereka makan makanan rohani gitu kan. Mereka punya makanan yang disediakan khusus dari Tuhan untuk mereka. Mereka diberi mana, mereka diberi burung puyuh gitu kan. Mereka juga Tuhan memberikan firman-firman Tuhan melalui hambanya. Mereka juga minum dari minuman rohani yang sama. Ya, ada batu karang yang mengeluarkan air yang membuat mereka itu tidak ada satupun yang dehidrasi. Walaupun di padang gurun itu panas terik, mereka nggak ada satupun. Saudara bisa bayangkan ya, kebutuhan 2 juta mulut loh saudara. 2 juta orang itu air itu kalau dikali 1 hari orang minum itu 2 liter itu sudah 4 juta liter itu every day. Bagaimana Tuhan itu memelihara mereka selama 40 tahun tanpa dehidrasi. Itu luar biasa, itu mujizat yang nggak bisa dibilang, nggak bisa diukur dengan sains gitu ya. Itu mujizat yang luar biasa. Ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian, ya walaupun mereka itu sudah dipelihara, melihat mujizat, mengalami mujizat, sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Kenapa Tuhan itu bisa tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka, saudara? Ternyata mujizat itu tidak serta-merta membuat orang itu cinta Tuhan. Mereka itu kurang apa coba? Mereka itu ngalami 10 tulah, dibela Tuhan itu sampai sedemikian rupa. Mujizat demi mujizat, dikatakan mereka melintasi laut dan itu adalah Sea World pertama ya. Kalau orang bilang Sea World itu yang menciptakan pertama itu Tuhan. Ketika Tuhan membelah Laut Merah itu semua dindingnya dari air. Mereka bisa lihat ikan dan sebagainya. Mereka jalan di tempat yang kering. Itu luar biasa saudara. Kemudian mereka itu dijagai dengan awan kalau siang supaya tidak kepanasan. Ya, orang gak mungkin bisa tinggal di padang gurun kalau gak dilindungi Tuhan seperti orang Israel itu dilindungi Tuhan. Tapi walaupun demikian, ternyata itu tidak cukup membuat mereka itu cinta Tuhan. Ternyata mujizat itu tidak cukup untuk membeli hati kita loh saudara. Betapa hati manusia itu ya. Kita itu dikasih mujizat sama Tuhan. Hati manusia itu tidak serta-merta bisa dibeli dengan mujizat. Kenapa? Karena keputusan Anda untuk cinta Tuhan dan ikut Tuhan itu penting. Dan itu mahal harganya. Karena bahkan mujizat pun gak bisa membeli hati kita. Hati kita yang mau cinta Tuhan, ikut Tuhan itu adalah keputusan hati. Ya, apalagi berada di dalam lingkungan yang terbaik sekalipun. Mereka itu dicintai Tuhan, dibela Tuhan. Itu sedemikian rupa ternyata tidak serta-merta atau tidak otomatis membuat orang itu menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena pada akhirnya Tuhan gak berkenan loh sama mereka. Tidak serta-merta membuat seseorang itu menjadi orang yang berkenan. Walaupun dia ada di dalam sebuah gereja yang terbaik. Sebuah atmosfer yang terbaik. Sebuah CG yang terbaik. Tidak serta-merta otomatis membuat orang itu menjadi orang yang baik. Apalagi yang kita belajar dari orang Israel ini. Orang Israel itu mengalami mujizat demi mujizat. Tapi waktu mereka itu loh sudah lihat tulah. Mereka sudah lihat bagaimana Tuhan itu membuat air menjadi darah. Mereka sudah melihat belalang yang menutupi seluruh Mesir. Mereka sudah melihat katak yang menutupi seluruh Mesir. Mereka sudah melihat
bagaimana Tuhan itu membuat gelap gulita di Mesir dan terang benderang di Gosyen gitu ya. Mereka sudah melihat banyak hal. Bagaimana orang-orang Mesir itu mengalami bara, orang Israel enggak. Mereka itu melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan anak-anak sulung. Orang-orang Israel sedangkan orang Mesir itu mati. Kurang apa itu mukjizatnya spektakuler yang tidak pernah terjadi lagi sampai hari ini. Walaupun demikian, ternyata mukjizat di masa lalu itu tidak menentukan seseorang itu punya iman di masa kini. Ketika mereka kelaparan di padang gurun, bukankah seharusnya mukjizat yang sedemikian banyak dan sedemikian spektakuler itu membuat mereka punya iman bahwa kalau dulu Tuhan itu pernah tolong aku kayak gitu, hari ini Tuhan bisa tolong. Ternyata gak sesimpel itu ya. Ternyata gak semudah itu. Bukankah kita juga kadang-kadang demikian? Dulu Tuhan pernah tolong sih, tapi hari ini kok kita itu tetap gak punya iman untuk kebutuhan atau masalah kita yang hari ini. Nah, ayat yang ke-6 kita lanjutkan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Saudara, apa yang dialami oleh orang Israel itu menjadi contoh. Ya sayangnya is a bad example, sebagai contoh yang buruk sayangnya. Tapi contoh yang buruk itu seharusnya tidak membuat kita merasa lebih benar. Tidak membuat kita merasa punya hak untuk menghakimi. Gimana sih gitu aja gak bisa. Malah sebaliknya, contoh yang buruk itu harusnya membuat kita lebih waspada. Karena kita tidak lebih baik dari mereka. Kita tidak lebih kuat dari mereka. Gitu ya. Kalau mereka itu bisa sampai seburuk itu, dalam arti dengan semua kebaikan Tuhan, mereka tetap meninggalkan Tuhan, apalagi kita. Gitu ya. Maksudnya demikian juga kita bisa, maksudnya memperlakukan Tuhan atau berlaku hal yang sama bagi kita. Makanya Tuhan bilang sebagai contohmu untuk memperingatkan kita. Itu menjadi awasan untuk kita bahwa kita juga begitu, kita juga bisa begitu, tapi kita tidak harus begitu. Saudara, apa yang kita mau belajar dari orang Israel? Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat yang telah mereka perbuat. Ya mereka itu apa yang ditulis sebagai hal-hal yang jahat. Mereka itu ada satu kali, mereka itu lapar saudara. Mereka itu lapar, terus mereka itu bilang sama Musa. Dia marah sama Musa. Dia berkata, orang-orang, bilangan 11 ayat yang keempat. Ditulis, orang-orang bajingan atau orang-orang bajingan ini adalah orang-orang Mesir sebenarnya yang ikut nebeng sama mereka keluar. Ya mungkin ada orang-orang Mesir yang juga melihat bagaimana Tuhan itu menyertai orang Israel, orang-orang Mesir ini ikut sama mereka waktu mereka itu keluar dari Mesir. Nah, tapi dasarnya orang Mesir gitu ya, tapi sudah kumpul sama orang Israel, mereka bikin kerusuhan, menghasut juga dan orang Israel juga ikut-ikutan terhasut. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun, berarti kalau dan orang Israel itu kan berarti dua golongan yang berbeda. Ya orang-orang bajingan Tuhan itu sampai gak tulis orang Mesir gitu ya, saking buruknya. Sampai tulis orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Nah itu yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 itu tentang menginginkan hal-hal yang jahat. Bukan minta daging itu jahat, bukan. Tapi nafsu rakusnya yang jahat. Sehingga mereka itu gak bisa cukup puas dengan pemeliharaan Tuhan. Aku mau daging pokoknya gitu ya. Dan itu membuat mereka ingin kembali ke Mesir. Ya itu yang dijelaskan di ayat yang ke-6. Kemudian kita lanjut ayat yang ke-7 di 1 Korintus pasal yang ke-10. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ini maksudnya apa? Yang pertama Tuhan gak mau kita punya nafsu rakus gitu kan. Yang menguasai dan sehingga kita dikuasai. Sehingga kita itu gak bisa cukup puas dengan apa yang Tuhan itu pelihara kita. Tapi kita selalu menginginkan sesuatu yang tidak ada. Dan itu membuat kita memberontak, membuat orang Israel itu marah sama Tuhan. Ya tantrum lah istilahnya, kalau anak itu tantrum,
pengen sesuatu yang kayak dia itu dikuasai sehingga dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri. Tapi dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Yang berikutnya yang tadi ayat 7 itu tentang penyembahan berhala, itu maksudnya apa? Bukan sekedar penyembahan berhalanya. Karena kita tahu penyembahan berhala itu sesuatu yang memang menyakitkan hati Tuhan. Tapi kenapa mereka menyembah berhala itu yang kita perlu tahu. Ini adalah cerita di mana Musa itu naik ke Gunung Sinai. Ya kan, Tuhan itu kan panggil, sebenarnya dipanggil bukan cuma Musa tapi seluruh orang Israel. Tapi sayangnya orang Israel gak mau. Jadi yang naik ke atas itu hanya Musa. Nah, Musa bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam sebuah situasi atau sebuah atmosfer yang membuat dia sampai sudah gak lupa makan, lupa minum lah ya. Benar-benar dalam hadirat Tuhan. Suasana surga gitu. Selama 40 hari orang-orang Israel yang menunggu itu gak ada kabar. Ini Musa ini mati di atas atau hilang atau apa ini Musa ini. Terus nasib kita gimana? Nah, ketika mereka itu di dalam ketidakjelasan hidup mereka itu dengan mudah menggantikan Tuhan. Makanya dia langsung teriak sama Harun ya untuk akhirnya mereka dibuatkan patung lembu emas. Saudara, poinnya adalah bukan sekedar penyembahan berhala, tapi orang Israel itu apa yang membuat Tuhan marah adalah mereka itu dengan mudah menggantikan Tuhan dengan hal-hal yang lain ketika mereka itu belum dapat jawaban. Ketika mereka menghadapi situasi yang tidak pasti, ini Tuhan itu sebenarnya menyertai nggak sih? Sebenarnya Tuhan itu ada nggak sih? Sebenarnya Tuhan itu mau jawab doa nggak sih? Sebenarnya Tuhan itu mana? Gitu ya, kenapa situasiku belum berubah? Kenapa begitu? Akhirnya cari jalan keluar sendiri dan malah yang ada menciptakan Tuhan sendiri. Itulah yang membuat Tuhan itu marah dengan orang Israel. Kemudian mereka dikatakan dengan makan minum bersukaria itu karena mereka celebrate merayakan patung lembu emas itu. Itulah yang membuat kita perlu belajar supaya kita gak terulang lagi. Ayat yang ke-8, 1 Korintus 10, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga satu hari telah tewas 23.000 orang. Wow, 23.000 orang itu bukan angka yang kecil, saudara. Kenapa mereka melakukan percabulan? Kalau saudara baca di ayat referensinya di Bilangan 25, itu adalah ketika mereka sampai di sebuah tempat. Nah, kebetulan tempat itu ada orang-orang yang tinggal. Jadi ketika mereka ada di sebuah tempat, mereka itu dengan mudah terseret. Jadi imannya itu gak kuat. Mujizat, kebaikan Tuhan ternyata tidak membuat iman kita tuh otomatis kuat. Ketika ada godaan, ketika ada orang-orang yang menarik kita, menawarkan sesuatu yang baik, yang menurut kita baik. Orang Israel itu dengan mudah meninggalkan Tuhan. Orang Israel itu dengan mudah mereka langsung menikah dengan orang-orang yang penyembah berhala gitu, saudara. Itulah yang membuat Tuhan itu marah. Jadi mereka sampai satu titik Tuhan itu berkata bahwa sudah, that's it. Dan 23.000 orang itu meninggal. Dan itu pun berhenti karena ada Pinehas yang benar-benar membela keadilan Tuhan. Benar-benar sampai orang yang berzina itu, kalau sudah baca di Bilangan, itu dibunuh laki dan perempuan. Baru murka Tuhan itu berhenti. Sudah bisa bayangkan murkanya kayak apa sampai hanya bisa demikian baru berhenti. Kenapa? Karena orang Israel mudah kompromi. Sudah bisa, makanya gak heran Tuhan itu gak bawa mereka ke tanah perjanjian. Kenapa? Belum ke tanah perjanjian, baru ketemu orang di Sitim. Ya, nama daerahnya adalah Sitim. Tapi kamu sudah dengan mudah menjual imanmu, dengan mudah berbuat cabul dan meninggalkan Tuhan, ikut ke Baal Peor. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati dipagut ular. Ini apalagi? Mereka mencobai Tuhan itu karena mereka marah sama Musa sama Harun. Saudara, mereka marah. Kamu ini mau bawa kemana kita ini? Kamu ini mau membunuh kita ya? Gitu ya. Dan Tuhan itu berkata, mereka itu marahnya sama Musa. Tapi Tuhan itu take it personally. Itu kayak marah sama Tuhan. Saudara, kalau Anda punya anak, ya, anak Anda itu dipukul sama orang lain. Saya tanya sebagai orang tua,
Anak Anda yang dipukul, yang marah siapa? Orang tuanya. Ya kan? Tuhan itu take it personally ketika orang-orang Israel itu memberontak kepada orang yang Tuhan beri otoritas. Dalam hal ini adalah Musa. Mereka marah sama Musa, tapi yang marah balik itu bukan Musa, tapi Tuhan. Loh, kamu itu sudah dipimpin oleh Musa gitu ya. Tapi bukannya kamu tuh bisa respect dan menghargai kepemimpinannya, tapi kamu malah memberontak dan malah marah. Saudara, itu yang dikatakan di ayat yang ke-9. Makanya banyak dari mereka itu mati dipakut ular. Ujung-ujungnya Musa juga sih yang minta ampun sama Tuhan. Yang tadi juga sama, ujung-ujungnya ada orang yang akhirnya membuat murka Tuhan itu berhenti. Saudara, tapi apa yang kita perlu belajar adalah respon-respon orang Israel ini yang akhirnya membuat mereka tinggal di padang gurun gitu ya, enggak masuk ke tanah Kanaan. Ayat yang ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, ternyata sungut-sungut, komplain, terus gampang ngedumel, ya kan? Mulut kita ini loh, hati-hati loh saudara. Karena dengan bersungut-sungut, dengan kita itu gak bisa menghargai, mengucap syukur dan sebagainya. Beberapa dari mereka, kalau saudara baca beberapa itu gak beberapa. Ya, bukan beberapa itu bukan 2-3 orang, bukan. Beberapa itu berarti puluhan ribu orang. Karena dalam konteks jutaan, ya. Beberapa itu banyak saudara, dan mereka itu dibinasakan malaikat maut loh. Kesalahannya apa sih? Bersungut-sungut saudara. Komplain, gak puas, merasa kecewa dan sebagainya, dan itu keluar lewat sungut-sungut. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan dengan mulut kita. Itu bisa membuat kita tidak masuk tanah perjanjian. Kalau kita mau masuk tanah perjanjian, ada beberapa hal yang kita perlu belajar saudara. Karena firman Tuhan katakan ini sebagai contoh untuk membuat kita itu tidak sama seperti mereka. Walaupun kita punya potensi bisa sama seperti mereka. Saudara, apa yang Tuhan mau kita belajar? Ya, Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-32. Ini menceritakan tentang bagaimana orang Israel itu akhirnya mati di padang gurun, saudara. Bilangan 14 ayat yang ke-32. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu yang mengembara, anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun. Ya, lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik kepadamu. Itu kalau bahasanya kita mungkin tahu rasa lo ya gitu loh, kira-kira Tuhan itu marah. Supaya kamu itu tahu, aku ini selama ini tuh ada untuk kamu. Aku ini kurang apa sama kamu gitu ya. Aku ini membela kamu. Aku ini memberikan apa yang kamu butuhkan. Aku ini melindungi kamu dan aku ini ada di sisimu. Jadi kamu mau tahu rasanya sekarang kalau aku berbalik dari kamu. Biar kamu tahu rasanya kalau gak ada Tuhan itu gimana. Saudara, karena Israel itu tegar tengkuk. Dan yang menarik dari ayat ini adalah dan anak-anakmu akan mengembara menjadi penggembala di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan. Saya tanya, yang tidak setia itu orang tuanya atau anaknya? Orang tuanya. Orang tuanya gak setia, tapi anaknya ikut nanggung kesalahan orang tuanya. Anaknya sih gak ikut, dalam arti gak ikut terima, ya dibilang ikut terima konsekuensi ya, tetap ke padang gurun walaupun anak-anaknya ini akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Jadi anak-anaknya ini akhirnya janji Tuhan itu digenapi di generasi berikutnya. Tapi untuk mereka masuk ke tanah perjanjian itu nunggu orang tuanya itu gak ada dulu. Dan selama menunggu, saudara, mereka yang mengembara sebagai penggembala. Saudara, perhatikan, kita sebagai orang tua, kita perlu hidup benar.
Kenapa? Karena apa yang salah yang kita lakukan itu bisa dilanjutkan kepada anak kita. Artinya anak kita bisa ikut menanggung akibat ketidaksetiaan orang tuanya. Sama seperti orang Israel ini, mereka yang gak setia orang tuanya, tapi anaknya ini akhirnya harus delay masuk ke tanah perjanjian. Karena harus menanggung akibat ketidaksetiaan orang tuanya. Penting untuk kita tahu sebagai orang tua bahwa hidup kita itu gak hanya untuk kita. Ya, hidup kita itu untuk anak cucu kita. Jadi apa yang Anda tabur hari ini belum tentu Anda tuai di hidup Anda. Tapi dituai di anak cucu Anda. Pastikan Anda menabur hal yang benar. Pastikan Anda punya hidup kerohanian itu Anda berikan kepada Tuhan. Anda sungguh-sungguh pada Tuhan. Karena apapun yang kita tabur di zaman kita sebagai orang tua, itu juga akan dituai oleh anak-anak kita. Hari ini saya percaya, saya hari ini mengalami kebaikan Tuhan berkali-kali dan sering sekali gitu ya. Karena saya tahu itu adalah tuaian dari apa yang orang tua saya tabur. Orang tua saya itu bukanlah pendeta, jadi saya bukanlah lahir dari anak pendeta gitu ya, saya gak punya background pendeta. Tapi orang tua saya itu adalah jemaat biasa. Gitu ya, jemaat yang ya ikut terlibat, belajar untuk cinta Tuhan, belajar untuk memberi bagi gereja. Ya, orang tua saya orang tua yang belajar untuk kalau ada berkat ya dia akan salurkan ke gereja gitu ya. Hari ini saya di gereja dan kebetulan Tuhan itu panggil saya sebagai hamba Tuhan. Saya melihat kenapa Tuhan memberkati saya, ya karena kapan saya menabur? Saya belum ada kesempatan untuk menabur ya karena ada orang tua yang dulu sudah pernah menabur. Hari ini saya menuai apa yang orang tua saya tabur. Demikian juga ada hal-hal buruk mungkin gitu ya. Orang tua mengalami sebuah atau melakukan sebuah kesalahan yang tidak terselesaikan. Akibatnya orang anaknya juga bisa menanggung kesalahan. Saudara, kita hidup itu tidak untuk hidup untuk satu generasi. Kita hidup itu untuk generasi berikut-berikutnya. Jadi pastikan Anda hidup benar di hadapan Tuhan sehingga anak cucu Anda menikmati apa yang baik yang Anda tabur di zaman Anda. Kita belajar dari orang Israel. Orang Israel itu memberikan respon-respon yang salah sehingga Tuhan pun marah sama mereka. Dan mereka dikatakan sudah kamu gak siap masuk tanah perjanjian. Sudah kamu tetap di sini. Tapi baiknya Tuhan ya tetap dipelihara tuh selama di padang gurun 40 tahun. Mereka dipelihara, mereka gak kekurangan makan. Kenapa Tuhan itu gak bikin aja mereka kelaparan dan mati semua? Enggak, ya itulah Tuhan kita itu ya. Sudah marah tetap gak tegaan gitu ya. Tetap memelihara kita. Tapi kan kita gak mau gitu kan. Kita gak mau ada di stage itu hanya dipelihara untuk hanya sekedar hidup. Kita mau kita itu menikmati apa yang memang Tuhan janjikan. Kita mau masuk ke tanah perjanjian. Nah, apa yang kita tadi belajar dari orang Israel. Kalau kita tahu bahwa ternyata tinggal di sebuah lingkungan yang terbaik dalam kebaikan Tuhan pun itu tidak otomatis membuat kita cinta Tuhan. Kita ngalami mujizat itu tidak otomatis kita itu punya iman untuk hari ini. Gitu kan. Saudara, berarti ada bagian kita. Bagian Tuhan sudah lakukan bagiannya. Bagian kita adalah kita punya keputusan. Dan apa yang kita perlu lakukan atau apa yang kita perlu miliki supaya kita tuh bisa menang terhadap padang gurun. Padang gurun itu adalah sebuah kondisi yang tidak nyaman. Ya, padang gurun itu dijelaskan sebagai sebuah kondisi yang tidak nyaman, sebuah kondisi yang panas, baik secara membuat kita tuh panas secara emosi, gitu ya, sebuah situasi yang panas gitu kan, dingin, kalau malam kan dingin, itu bisa berarti sebuah situasi yang membuat hati kita tuh secara emosional dingin, bisa sangat lonely sampai depresi. Itu situasi di padang gurun. Nah, di dalam situasi padang gurun itu kita bisa punya respon-respon yang salah kalau kita tidak tahu. Tapi sebenarnya apa sih yang Tuhan itu mau kita belajar? Apa sih yang Tuhan itu harapkan dari orang Israel? Apa yang Tuhan itu mau dari orang Israel? Sebenarnya kalau kita tahu itu adalah hal yang sama yang Tuhan mau dari kita hari ini. Karena firman Tuhan katakan itu semua menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Jadi itu menjadi contoh supaya hari ini ketika kita hidup, kita itu
tahu, oh ternyata orang Israel tuh gagal karena ini. Jadi Tuhan itu maunya ini toh. Jadi supaya aku bisa menang melalui padang gurun, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita perlu hidup di dalam firman. Ulangan pasal yang ke-8. Sepertinya klise ya, tapi kita baca dulu. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua dulu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang dilakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ya. Selama 40 tahun ini dengan maksud, apa sih maksud Tuhan mengizinkan mereka di padang gurun 40 tahun? Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Ya, ini apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Lalu ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dan itu adalah firman Tuhan, rema. Apa yang membuat kita hari ini punya iman untuk kebutuhan kita yang sekarang? Ternyata mukjizat di masa lalu tidak otomatis membuat kita hari ini punya iman untuk hari ini, untuk kebutuhan kita sekarang. Yang membuat kita punya iman untuk kebutuhan kita hari ini adalah firman Tuhan yang hari ini kita hidupi. Apakah Anda hidup di dalam firman? Apakah Anda merenungkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Itulah yang menjadi jaminan kita punya iman untuk masalah dan kebutuhan kita hari ini. Kita bisa melihat masa lalu, kita bisa bersyukur, itu bisa booster our faith gitu kan, itu bisa membangkitkan. Tapi sekali lagi banyak dari kita juga yang kita tahu Tuhan pernah menolong saya, tapi kita masih bertanya-tanya akankah Tuhan menolong lagi? Dan jawabannya adalah firman Tuhan. Anda perlu cinta firman Tuhan. Saudara, banyak orang itu memulai tahun yang baru sudah bikin Bible reading plan. Ya kan? Oh, pokoknya tahun ini aku mau menyelesaikan Alkitab. Aku mau baca firman, bikin Bible reading plan. Tengah jalan sudah berhenti. Saudara, kalau Anda mau bikin Bible reading plan, sudah enggak usah nunggu tahun depan. Start from today, buatlah Bible reading plan. Anda bisa start dari kitab Injil, bisa start dari manapun. Anda bisa baca firman Tuhan setiap hari. Ya, masuk tahun baru jangan pemanasannya di Januari, it's too late. Pemanasan hari ini Januari sudah ngejos. Amin. Jadi tinggal di dalam firman Tuhan, itulah yang membuat iman kita tuh bisa sustain. Bisa ada ketika kita tuh menghadapi masalah sehari-hari. Problema sehari-hari. Terus kemudian dikatakan Tuhan itu mengizinkan orang Israel melalui padang gurun. Tuhan mengizinkan Anda melalui masalah-masalah Anda yang membuat Anda pengen marah, pengen komplain, membuat Anda merasa stres gitu ya, depresi. Supaya apa? Supaya dengan maksud merendahkan hati kita. Supaya kita itu tahu siapa kita dan siapa Tuhan. Supaya kita itu enggak tinggi hati. Makanya Paulus itu juga dikasih duri dalam daging. Sometimes kita itu perlu terima kasih loh sama Tuhan. Kalau kita itu masih diizinkan punya masalah. Masalah itu seringkali membuat kita itu supaya sadar bahwa kita itu manusia butuh Tuhan. Ya, Paulus itu pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku tuh tahu Tuhan tuh bisa lakukan mujizat. Tolong cabut atau ambil duri dalam dagingku ini yang mengganggu aku. Entah itu pas ada banyak terjemahan berupa sakit penyakit, kesukaran, atau bahkan orang yang menggocoh dia, yang membuat annoying. Ada orang-orang yang irritating gitu ya, yang kalau bahasa Surabaya itu bencekno gitu ya. Orang yang menjengkelkan gitu kan, yang terus-terusan ada di hidupnya. Ya, jangan mikir pasangan Anda ya. Itu bukan duri dalam daging, itu memang orang yang Tuhan percayakan untuk Anda saling mengasah gitu ya. Saudara, tapi di dalam Paulus ini ada duri dalam daging yang dia tuh rasa, aduh aku tuh kepengen gak usah dicabut aja. Tapi kalau sudah baca firman Tuhan katakan, biarlah cukup kasih karuniaku. Dan Paulus tuh menuliskan bahwa duri dalam daging itu membuat dia tidak sombong. Nah,
masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita atau masa-masa padang gurun yang membuat kita tuh jengkel, membuat kita tuh pengen marah, membuat suasana itu sepertinya panas. Tuhan izinkan supaya kita tuh punya hati yang rendah hati, punya sikap yang rendah hati. Kita tahu siapa Tuhan dan siapa kita. Kita adalah orang yang butuh Tuhan. Orang yang tinggi hati itu merasa gak butuh Tuhan. Makanya dia berani. Berani sama siapa? Sama dia gak tahu bahwa ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dia gak aware terhadap sesuatu yang bisa membuat Tuhan marah. Kalau kita itu tahu kita itu butuh seseorang, kita itu akan menghargai hatinya. Kalau misalnya aku menyakiti dia dan aku kehilangan dia, aku gak mau karena aku tuh butuh sama dia, aku butuh dia. Sudah gak akan gampang-gampang menyakiti hati seseorang kalau kita ini tahu bahwa kita itu butuh pribadi tersebut. Kita gak akan gampang-gampang menyakiti Tuhan kalau kita itu tahu kita itu butuh Tuhan. Nah, kita perlu tahu apa yang menyakiti hati Tuhan. Ternyata respon-respon yang salah itu menyakiti hati Tuhan. Ketika kita itu tidak menghargai otoritas yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Entah itu di dalam gereja, di rumah, di pemerintah dan sebagainya. Tuhan itu dealing secara personal. Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati. Dikatakan Tuhan itu merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Ya, Tuhan itu membiarkan kita mengalami lapar itu kayak menginginkan sesuatu. Sebenarnya ini ayat kan agak kontradiktif ya, membiarkan engkau lapar dan memberikan engkau makan mana. Nah kan ya, kalau dikasih makan mana ya kan gak lapar lagi. Tapi bukan itu yang dimaksud Tuhan. Yang dimaksud Tuhan itu adalah sebuah keinginan yang mungkin Anda pengen A dikasihnya B, Anda tetap mau A enggak? Biasanya kan kita tetap mau A kan, lapar akan sesuatu. Mereka itu lapar akan sesuatu, walaupun sudah dikasih makan mana, mereka tetap gak bisa menghargai. Dan Tuhan itu membiarkan mereka itu tinggal di dalam situasi hati yang demikian untuk merendahkan hati mereka. Dan mereka harus belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Belajar menghargai setiap mujizat kecil maupun besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Gitu ya. Dan mereka mengerti. Poinnya adalah ketika mereka harus mengerti isi hati Tuhan. Kalau gak ngerti-ngerti ya pantasan aja. Kita ini terus mengulang hal-hal yang sama. Ya kan? Tuhan itu mau kita lulus terhadap pencobaan-pencobaan kita. Di 1 Korintus pasal yang ke-10 ini kalau sudah baca ke ayat 13. Ada ayat yang berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu dan Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar. Betul ya? Sebenarnya ayat itu adalah ayat yang menjelaskan ayat 1 sampai 12. Kadang-kadang orang tuh mencomot satu ayat ke-13 tentang pencobaan. Tentang pencobaan yang dimaksud di ayat yang ke-13 itu menjelaskan ayat-ayat 1 sampai ke-12. Pencobaan apa sih? Ya pencobaan yang orang Israel alami selama di padang gurun. Dan Tuhan itu kasih tahu bahwa walaupun dari zaman ke zaman pencobaannya bisa berubah-berubah seolah-olah ya. Sebenarnya enggak ada yang baru di muka bumi ini, enggak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Pencobaan-pencobaan kita semua itu tuh hanya dibagi jadi 3 kategori. Enggak ada hal yang baru. Ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Makanya waktu Tuhan Yesus ke muka bumi, Tuhan Yesus itu menyelesaikan the unfinished business. Tuhan Yesus itu ngapain coba Tuhan Yesus ke padang gurun? Ya karena sebenarnya dia mau menebus apa yang orang Israel itu gak berhasil lakukan. Kenapa 40 hari? Karena memang itulah yang terjadi di orang Israel. Kamu 40 hari kan tadi dikatakan 40 hari kamu itu mengintai ke Kanaan, kamu kembali dengan ketidakpercayaan sampai membuat semua orang Israel memberontak sama Tuhan. Jadi Tuhan itu kasih hukuman 40 hari dihitung 1 hari 41 tahun. Jadi 40 tahun. Nah ketika Yesus lahir di muka bumi, sebelum dia memulai pelayanannya, dia menyelesaikan apa yang gak terselesaikan oleh orang Israel. Dia menyelesaikannya di padang gurun. Dan Tuhan Yesus kalau sudah baca di Matius pasal yang keempat, itu dikatakan
Setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, maka laparlah Yesus. Nah, setelah Anda baca kalimat laparlah Yesus, maka iblis baru datang, ya kan. Memang gitu sih iblis itu, kalau kita lagi lapar ya baru datang gitu kan. Orang itu kalau pas lagi lapar kan gampang dicobai. Coba Anda lapar terus diajak ngomong sesuatu yang menjengkelkan, pasti gampang marah. Tuhan Yesus lagi lapar karena dia redeem, dia menebus apa yang orang-orang Israel itu tidak berhasil lakukan. Orang Israel dibiarkan lapar, dikasih makan mana, tapi mereka gagal terhadap semua pencobaan yang dialami. Yesus menebusnya, sehingga hari ini kita bisa punya sebuah harapan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu kita bisa menang. Karena Yesus telah memenangkannya, katakan amin. Saudara, apa yang kita belajar apa yang supaya kita itu menang di padang gurun? Yang pertama kita harus belajar dari firman Tuhan, hidup oleh firman Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa sustain atau memelihara iman dari hari ke hari. Yang kedua, belajar rendah hati. Karena semua maksud dari semua problema yang kita alami itu supaya kita itu rendah hati. Supaya kita gak sombong, supaya kita gak gampang menghakimi orang lain, supaya kita itu gak merasa lebih benar dari orang lain. Karena ketika kita ngalami masalah, kita juga punya struggle, sehingga kita itu gak bisa menghakimi kalau orang lain juga punya struggle. Tuhan mau kita belajar rendah hati. Yang ketiga adalah kita perlu punya respon yang benar. Karena ternyata yang membuat Tuhan marah adalah respon-respon yang salah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, yang seringkali jadi masalah itu bukanlah masalah. Tapi yang jadi masalah itu biasanya adalah respon yang salah. Contoh, seorang suami pulang ke rumah gitu ya. Dia itu pengen cerita sama istrinya tentang masalah di kantor misalnya. Ya lo tadi itu bosku marah-marah karena begini. Istrinya lagi lapar misalnya atau lagi capek gitu kan. Dengar suaminya bilang cerita tentang masalah di kantor. Dia bilang, emang lu doang yang punya masalah? Aku seharian ini di rumah juga banyak masalahnya. Anakmu itu begitu gitu kan. Saudara, kira-kira Anda jadi suami, itu pasti sudah lupa kan masalah Anda. Langsung punya masalah baru gitu ya. Karena apa? Karena respon yang salah gitu ya. Nah, banyak kejadian di dalam kehidupan kita itu yang masalahnya itu bukan masalah. Tapi respon yang salah itu yang akhirnya jadi masalah. Nah, kita perlu aware dengan respon kita. Itulah yang membuat Tuhan itu berkata, ya, supaya dia dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah Tuhan gak tahu apa yang dalam hati kita? Tuhan tahu apa yang dalam hati kita. Tapi kita yang seringkali gak tahu apa yang dalam hati kita. Saudara, saya berikan contoh yang lain. Abraham itu dijanjikan Tuhan Ishak, ya kan? Terus Tuhan itu sudah tunggu lama, akhirnya dikasihlah Ishak. Dengan penantian yang sekian lama, Abraham itu kan mencintai Ishak sedemikian rupa. Sudah bisa bayangkan Anda menanti janji Tuhan 25 tahun lebih loh. Mereka itu menantikan Ishak lahir. Itu sudah bisa bayangkan ya, orang sudah tua nunggu 25 tahun, kaya raya, itu mungkin setiap hari bajunya ganti baru, gak pernah dipakai lagi kali yang lama ya. Saking sayangnya nih sama anak yang ditunggu sekian lama. Setelah besar ya, kok tiba-tiba Tuhan itu gak ada angin, gak ada hujan, datang sama Abraham dan bilang minta Ishak kasih ke aku. Persembahkan Ishak ke atas gunung. Loh, Tuhan yang sama yang memberi kok Tuhan itu yang minta. Apa sih sebenarnya maksud Tuhan? Supaya Abraham itu tahu apa yang ada dalam hatinya. Dan ternyata Abraham itu langsung meresponi dan dia walaupun dengan berat, ya, siapa sih orang tua yang gak berat kalau anaknya itu dengan permintaan seperti itu, tapi dia tetap melakukannya tanpa menunda-nunda. Dia pergi ke atas. Nah, di atas gunung Tuhanlah akhirnya digantikan Ishak. Tapi dari situ Abraham itu jadi tahu bahwa hatinya itu gak melekat sama berkat. Abraham jadi tahu bahwa hatinya itu gak melekat sama anaknya. Walaupun dia itu cinta sama anaknya. Tapi kalau gak ada permintaan itu, bagaimana Abraham bisa tahu? Gak tahu. Nah, respon kita itu menunjukkan hati kita sebenarnya.
Itu yang Tuhan mau kita sadar, itu yang Tuhan mau kita tahu. Sehingga kalau ternyata itu salah, kita bisa belajar lebih baik. Oh loh, aku kok gini ya gitu ya, aku kok masih marah-marah ya. Kalau aku diserobot, misalnya Anda di jalan raya, Anda diserobot gitu ya. Terus Anda marah-marah, buka pintu, marah-marah gitu kan. Terus Anda ngebut, terus Anda balap lagi itu mobil. Sebenarnya yang Anda perlu tahu adalah ini bukan masalah Anda diserobot. Tapi pertanyaan adalah loh Anda kok begitu gitu loh. Jadi Anda masih aware loh, saya kok masih kayak gini ya. Nah itu yang penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak pernah sadar tentang apa yang ada di dalam hati kita yang keluar lewat respon kita nggak akan pernah berubah. Nah Anda bisa cek gitu ya, mulai hari ini lebih aware tentang respon-respon Anda. Nah, satu ayat yang terakhir di 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sama seperti tadi orang Israel, ada hawa nafsu yang menguasai mereka pada waktu kebodohan mereka. Mereka itu kebodohannya apa sih? Masa-masa kebodohan, waktu kebodohan. Setiap orang itu punya waktu kebodohan. Setiap kita ya, termasuk saya tanpa kecuali. Waktu kebodohan kita itu adalah waktu ketika kita itu capek. Ya, lapar. Ketika kita itu marah atau sakit hati. Ketika kita itu sedih atau kecewa. Itu adalah masa-masa di mana kita itu seringkali nggak bisa berpikir jernih. Betul nggak saudara? Nah hati-hati ketika kita itu ada di masa-masa kebodohan. Karena ketika kita itu ada di masa-masa kebodohan, kita itu dengan mudah dikuasai oleh hawa nafsu yang salah. Hawa nafsu untuk membalas. Ya, karena kita merasa tersakiti, kita ingin membalas. Hawa nafsu untuk menjadi rakus gitu ya. Karena kita itu menginginkan sesuatu dan kayaknya sudah lama menanti-nanti, akhirnya itu dikuasai oleh hawa nafsu. Saudara perhatikan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti. Berarti orang itu bisa punya hawa nafsu, tapi kita punya pilihan untuk menuruti atau tidak menuruti. Sayangnya orang Israel itu menuruti hawa nafsunya sehingga muncullah respon berupa marah, memberontak gitu ya dan sebagainya. Semua orang di dalam masa kebodohan itu pasti punya hawa nafsu yang salah. Tapi kita tidak harus menurutinya. Punyalah respon yang benar saudara. Ketika Anda ngantri panjang, ketika Anda harus melakukan sesuatu yang disuruh bos tapi Anda tidak suka melakukannya selama itu bukan hal yang dosa. Saudara, apa yang Anda harus lakukan? Ketika Anda punya hawa nafsu, pengen marah, pengen komplain, pengen teriak, pengen memberontak. Saudara, jangan ikuti hawa nafsumu pada waktu kebodohanmu. Kita perlu punya respon yang benar. Karena kita sudah belajar dari orang Israel. Ketika responnya salah, ya masalahnya bukan lagi pada masalahnya itu lapar, masalahnya itu gak punya air. Bukan, masalahnya adalah respon yang salah ketika ada masalah. Jadi pastikan kita belajar mulai hari ini punya respon yang benar, dimulai dengan kita aware terhadap diri sendiri. Karena masalah itu diberikan supaya kita tuh tahu hati kita. Nah ketika kita tahu, oh hatiku kok kayak gini ya. Oke, Tuhan ampuni aku mau berubah. Dengan demikian saya sangat percaya bahwa ketika Anda tahu, oh ya aku gak boleh kayak gini. Aku kok tadi seperti itu ya. Tuh Anda bisa jadi seseorang yang lebih baik. Banyak orang itu akhirnya muter punya masalah itu lagi. Kenapa? Karena dia gak ngerti bahwa ternyata yang Tuhan mau itu adalah respon yang benar. Ketika dia sadar bahwa oh iya itu adalah respon yang salah, dia bisa berubah. Dan itu adalah sebuah harapan untuk orang itu semakin lama semakin mendekati tanah perjanjiannya, dan itulah yang membuat Tuhan itu membawa seseorang akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Amin. Making disciples, transforming lives.